hari ini? Sehat semua? Oke, langsung saja. Ketua kelas, saya minta tolong dipimpin dulu sebelum kita mulai ya. Attention please, before we study, let's try together. Start. Mas Ketua kelas. Oke, selanjutnya saya absen dulu ya. Sekretaris, siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa Mbak? Cindy. Cindy ya? Siapa? Cindy pakai S. Oh, Cindy Aulia Mani. Apa keterangannya Pak? Izin, terus? Farendra Sapi. Wiki, Betty. Udah? Udah, oke. Semuanya saya minta berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu wajib lagu kita, lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Semangat ya, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Senalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku,
sebuah instruksi ya. Saya kalau nanti ada instruksi kamu ikut, tak saya minta kamu orang minta misalkan mundur dan lain sebagainya. Tapi kalau sebuah motivasi jadi nggak perlu. Kalau sebuah motivasi jadi nggak perlu. Saya mau ajak kamu berimajinasi sebentar saja. Semua silakan dipejamkan matanya. Boleh. Tapi lepas ya, jangan kamu terpaksa. Lepas ya. Relax. Videonya nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Cukup suaranya. Dengarkan baik-baik. Jika itu sebuah instruksi maka ikuti, dan jika sebuah motivasi jadikan pedoman. Sekali lagi, kerjakan dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Relax ya. Lebih relax lagi kalau kamu sambil tundukkan kepala. Rasakan nafasnya, nafas satu, nafasnya pelan-pelan. Tarik nafas, kemudian dibuang pelan. Rasakan nafasnya. Rasakan nafas demi nafas yang keluar masuk, rasakan. Sekarang giliran tubuhmu, coba kamu rilekskan. Rilekskan tubuhmu dari atas kepala, di pundak, sampai ke ujung kaki. Rilekskan. Relax, relax. Coba imajinasikan kamu sedang berada di tempat yang paling ingin kamu kunjungi. Berkaitan dengan alam, ada yang pengen mendaki gunung, ada yang pengen melihat air terjun. Silakan imajinasikan. Imajinasikan lagi, pindahkan bahwa kamu telah berada di sini. Pastikan lagi bahwa kamu telah berada di sana dan kamu tengah menikmati alam yang di situ ada sungai. Ada sungai yang airnya itu jernih, sangat jernih. Bayangkan lagi kamu tengah menikmatinya. Sambil dalam hati berkata, di usiamu yang sekarang, kamu tidak seharusnya punya masalah. Kewajibanmu hanyalah mengejar apa yang kamu impikan.
satu wajah yang paling berharga untuk kalian. Di mana wajah itu selalu kita panggil dengan kata ibu. Ya, ibu. Di mana dia selalu ada apapun. Katakan katakan penuh syukur atas wajah tadi, sambil katakan dalam hati, aku bertekad untuk bahagiakan mereka. Silakan dibuka. Boleh dibuka. Mudah-mudahan jadi semangat ya. Kalau nggak nambah lemes. Oke. Sebentar lagi kita ke masuk tujuan pembelajaran. Tapi coba saya ada ice breathing dulu. Ice breathingnya gampang. Jadi silakan berhitung 1 sampai 9. Satu anak dapatnya 1. 1, 2, 3 sampai 9. Nanti ulang lagi dari awal. Kalau sudah sampai 9 berarti 1 gitu ya. Coba Mas. Ya banter. Ayo. Kok 10 dulu? Dulu tadi 1 atau 10? Oh 1 ya, saya salah. Oke. Gampang ya. Sekarang, tapi saya minta coba suaranya lebih kenceng. Jadi saya enggak. Kalau kamu pelan enggak dengar nanti. 1, 2. Angka 3. Angka 3 itu tidak boleh kamu sebutkan. Angka 3, kemudian angka 6 dengan angka 8 itu tidak boleh kamu sebutkan. Terus gimana? Kamu ganti dengan 1, 2, 4, 5. Coba bisa nggak kamu selesai tanpa salah? 6, 4, 5. Kalau 6 disebut berarti salah. Udahlah, anggaplah itu haram kita sebut untuk hari ini ya. 3, 6, dan 8. Bisa mulai? Saya nggak berurutan loh, saya ngasak loh. Jadi kamu siap, walaupun tadi udah dapat, ada mungkin saya tuju lagi. Yang penting kamu fokus dengarkan, kamu harus menyebutkan apa, angka berapa, atau kamu harus tepuk ya.
Oke, kita mulai. 2, Nah, cepet, nggak boleh suwe ya, cepet ya. Kalau suwe berarti kamu berpikir dulu. Kita berpikir cepat, nggak boleh lama. Kalau lama jangan gagal. 1, Lihat saya, Mak. Lihat saya, lihat saya. 1, 2, Hmm. Apa? Apa harusnya apa? Kurang semangat, kamu tuh kurang semangat. 1, 2, 4, 5. Kan dengar. Oke, mulai lagi. Alfian. Tuh. 2, Saya pernah kasih permainan ini di jam terakhir. Selesai kamu satu kelas, saya pulangkan dulu. Enggak ada yang bisa. Pasti ada error. Itu karena kita kurang fokus. Padahal ini masih pagi. Kalau siang itu ya oke, sudah siang kan. Tapi ini kan masih pagi. Tidak, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, nah, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami definisi dan pentingnya berpikir komputasional dalam pemecahan masalah. Nanti saya kasih masalah, kamu akan pecahkan. Nanti saya kasih contoh 2 ya, baru kamu nanti kita coba untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan menyusun langkah algoritma untuk menyelesaikannya. Jadi langkah-langkahnya itu nanti kamu nyusun sesuai dengan pokoknya. Oke, lanjut. Apa materi kita hari ini? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Untuk memecahkan saya tanya dulu. Ada yang pernah terlambat ke sekolah? Ada enggak? Kalau sama lu, Alfian ngacung-ngacung aja, Alfian. Saya rasa semuanya kalau sekali 2 kali mungkin ada mungkin kita maklum ya. Tapi kalau yang sering itu ada 2 faktor. Yang satu sengaja, yang kedua memang kebiasaan kita belum jadi. Kita kan pagi itu punya kewajiban untuk berangkat ke sekolah, jadi harus bangun lebih awal. Pasti semua pernah ya. Oke, berpikir komputasional itu cara berpikir memecahkan masalah secara logis. Logis itu apa? Masuk akal dan sistematis atau terstruktur, berurutan. Secara masuk akal dan berurutan. Biasanya itu digunakan dalam pemrograman. Di sini ya, di komputer atau mungkin di HP. Tapi kenapa Mas? Namun berguna juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pembelajaran bidang studi coding ini ada unplug yang kita gunakan ini nanti ya. Oke, pilihan utamanya saya ulang lagi ya. Berpikir komputasional itu cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Biasanya digunakan dalam pemrograman, namun berguna juga dalam kehidupan sehari-hari. 4 pilar utama. Ada 4 pilar. Yang pertama, dekomposisi. Pasti bertanya-tanya apa itu dekomposisi. Nanti kita ketemu ya, saya sebutkan aja. Yang pertama, dekomposisi.
Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir itu ada algoritma. Nah ini nanti akhirnya itu kamu di algoritma ya. Oke. Di sini ada mau tanyakan ini. Kita lanjut ya. Tuh dekomposisi, proses memecah sesuatu ya, sesuatu yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih sederhana dan lebih mudah dikelola atau dipahami. Contoh membuat kopi, sesuatu yang udah kompleks. Oh ini ada kopi itu, kita pecah dulu. Kalau kita membuat itu banyak Pak, ada gula, ada kopi, ada kan gitu. Nah dipecah lebih sederhana. Itu dekomposisi. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Iya, coba saya minta Alfian, coba membaca Alfian. Yang kencang sampai dengan semua. Pengenalan pola adalah salah satu konsep kunci dalam berpikir komputasional yang berfokus pada pencarian dan pemahaman struktur atau kebiasaan yang berulang dalam suatu kumpulan data atau masalah. Iya. Contoh 1. Membuat kopi dan teh itu langkahnya sama, hanya beda takaran. Pengenalan pola, ya kita kenali polanya. Sama ini ya tadi yang contoh yang betul yang dibaca si Alfian. Membuat kopi dan teh itu sama nggak langkahnya? Sama ya, hanya saja beda kopi dan teh. Tentu ukuran gulanya juga berbeda. Berfokus pada pencarian dan pemahaman struktur atau kebiasaan yang berulang. Misalkan Alfian ini sering terlambat. Apa yang paling sering terjadi? Karena apa karena bannya bocor terus? Setiap terlambat dia karena bannya bocor, atau karena dia memang bangunnya siang. Nah itu nanti kita satu. Kamu sendiri yang alami, jadi kamu yang tahu. Saya nggak tahu. Karena itu nanti akan jadi masalah lagi. Lanjut ya. Kemudian yang ketiga ada abstraksi, proses menyederhanakan masalah atau konsep yang kompleks dengan memfokuskan pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Misalkan tadi membuat kopi itu udah ada gulanya, ada kopinya, ada airnya. Kalau di abstraksi ini fokus pada seberapa saya membuat, saya kasih gula dalam satu gelas, berapa saya kasih kopi dalam satu gelas. Gelas yang umumnya itu ada 200 mili. Ketika kamu membuat kopi dengan gelas yang gede, tentu ukurannya berbeda. Contoh, Cinta ini sering buatin kopi ayahnya di rumah. Pasti tahu nih, Cinta ini udah tahu ukurannya seberapa untuk ayahnya. Kan gitu, itu namanya pengenalan pola gitu ya. Walaupun belum pernah membuat sebuah teh anget, tapi kalau udah pernah buat kopi, tentu tahu jalannya, langkahnya seperti ini gitu ya. Itulah pengenalan pola. Oke, yang terakhir itu ada algoritma. Ini yang penting di sini. Setelah tadi ketemu dengan masalahnya kita pecah, kemudian kita sederhanakan, kemudian kita cari yang berulang. Nah, di sini kita susun. Apa yang disusun? Cara mengatasi masalah tadi. Kita susun. Algoritma yaitu serangkaian langkah instruksi yang logis, sistematis. Apa logis tadi? Logis apa? Masukan? Sistematis? Iya, terstruktur, berurutan. Logis, sistematis, dan terperinci yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Tadi saya contohkan apa? Contoh di awal tadi apa?
membuat buat kopi. Nah, tadi setelah kita ketemu masalahnya, nah di sini kita susun langkahnya. Rebus air, masukkan gula dan kopi sesuai dengan takarannya. Nah, diaduk jika ya sesederhana itu. Ada pertanyaan? Sampai di sini saya yakin kamu masih bingung, belum ketemu. Betul nggak? Iya kan? Ini kita coba. Kita coba kaitkan dengan kehidupan kita sehari. Contoh di sini sekolah tepat waktu. Jadi anggap aja masalahnya ini adalah sering terlambat, seperti tadi ya, yang pura-pura banyak bocor, pura-pura minyaknya habis. Ini hanya pura-pura ya, nggak serius. Saya nggak pernah nampak kamu terlambat. Yang pertama, apa tadi 4 pilar penting? Yang pertama, dekomposisi. Pecahlah masalah menjadi bagian kecil. Kalau kamu terlambat sekolah, ada kemungkinan kamu bangun kesiangan, ya kan? Ya, tidur terlalu larut atau terlalu malam, biasanya memang bangunnya kesiangan. Masuk akal nggak? Ya. Kemudian yang kedua, tidak memasang alarm. Kemudian yang ketiga, memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi. Apa jenis? Alarm itu bunyi kenceng, tapi kita nggak dengar. Apa bahasamu itu? Dan disebutkan. Yang keempat itu bermalas-malasan. Sudah bangun tapi malah ngambil HP, main HP. Kan ada seperti itu ya. Oke, ini adalah dekomposisi. Permasalahan-permasalahan penyebab kenapa kamu terlambat gitu ya. Nanti kita sederhanakan. Kita ada apa? Yang kedua adalah pengenalan. Pilih hal yang paling sering terjadi. Misal, setiap hari Senin saya selalu terlambat karena kesiangan. Yang kedua, terkadang saya lupa memasang alarm. Yang paling sering dan sering terjadi. Yang ketiga, abstraksi. Keterlambatan saya ternyata karena saya bangun kesiangan. Yang kedua, tidak disiplin dengan alarm. Berarti memang penyebabnya itu bangunnya kesiangan dan ada kaitannya dengan tidak memasang alarm. Berarti alarm itu sangat membantu ya pada kasus ini. Oke, kita lanjut algoritmanya seperti apa. Algoritma. Susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan. Pertama, menetapkan jam tidur malam maksimal jam 9 malam. Ada nggak yang tidurnya lewat dari jam 11 malam? Ada nggak di sini? Yang laki-laki. Ada yang ikut ini? Ya iya. Nggak ada. Serius? Satu pun nggak ada kelas ini. Kalau nggak ada saya kasih jempol 2 loh. Ada yang ikut? Nah, biasanya pulang jam berapa latihan mas? Jam 11. Setiap malam apa? Malam Selasa, malam. Ngaruh nggak dengan kualitas tidur? Ketika bangun pagi berat, terasa berat. Nah beda ya, tetap beda. Karena malam itu kan kamu saya saya nggak ada kaitannya dengan itu ya. Intinya ketika malam, kalau sekarang kan banyak tuh bulu tangkis, kemudian futsal, sepak bola mini, pencaksilat. Jadi mereka tuh olahraganya jadi malam. Tuhan itu menciptakan siang dan malam. Malam itu kita gunakan untuk istirahat.
limit. Kalau malam waktunya kamu istirahat, terus pagi siangnya kamu masih kerja lagi, ya kapan waktu istirahat? Memang organ buatan Tuhan ini luar biasa ya, tapi dia juga butuh istirahat. Di atas jam 11 malam, di atas jam 11 malam ketika kamu berangkat, dia itu waktunya leren itu memang jam 11 malam, 23.00. Organmu itu waktunya tidur, waktunya istirahat. Jadi jangan kamu gunakan untuk bekerja. Jadi kalau siswa yang cerdas itu tidak pernah tidur lewat dari jam 11 malam. Kalau saya mintanya gini, siswa yang cerdas itu tidak pernah tidur lewat dari jam 9 malam. Ya itu untuk wawasan. Yang kedua, setelah tadi tidur tidak lewat dari jam 9, kamu pasang alarm pukul 5. Ada yang sholat subuh di masjid? Ada nggak yang sholat subuh di terima kasih aja ini. Ada yang sholat subuh di masjid? Ada nggak? Nggak ada. Ada seorang ustaz berkata, kalau bermanfaat dengarkan ya sebenarnya, kalau enggak ya udah abaikan. Ada orang ustaz pun berkata, yang perempuan, saya pernah dengar ya, yang perempuan kalau you semua mau nikah, carilah laki-laki yang sholat subuh di masjid. Kalau orang tahu pahalanya sholat di masjid, subuh di masjid itu bahkan merangkak pun mereka sah. Kalau kita tahu, makanya disarankan yang perempuan kalau mau cari laki-laki yang sholat subuhnya di masjid. Pukul, lanjut ya, memasang alarm pukul 5.00, meletakkan alarm jauh dari tempat tidur agar ketika kamu mendengarnya kamu harus untuk mematikan, betul nggak? Kalau alarm itu kamu taruh di samping telinga, ketika bunyi ambil, matikan, tidur lagi. Ada kemungkinan seperti itu? Ya, ini kan matikan alarm, tidur nek. Kalau seperti itu sudah pasti kesian. Kamu bangun jam 5 setengah 5, sholat subuh tidur lagi, saya jamin kamu bakal kesian. 8 enggak usah banyak, 80% kamu kesian. Kalau setelah sholat subuh itu tidur lagi. Yang keempat, setelah bangun langsung cuci muka. Nah ini tadi algoritmanya, susunannya. Menetapkan tidur jam 9 malam, pasang alarm jam 5, taruh alarm itu jauh dari tempat tidurmu, kemudian ketika bangun langsung bangun, tidak usah bermalas-malasan. Pagi itu jangan sampai kamu pegang handphone, jangan pegang handphone. Kalau pagi setelah sholat subuh itu tidak boleh membaca, bacanya nanti setelah kamu sekolah, itu buat jadi malas. Tapi kalau sebelum subuh belajar bagus banget. Itu tadi versi saya. Sekarang kita lihat. Tunggu, sampai di sini ngerti nggak? Ngerti nggak? Silakan ditanyakan. Kalau ada yang belum ngerti, silakan ditanyakan. Nanti ada soalnya loh. Kamu nggak ngerti, nggak nanya, pas ditanya bingung. Kalau kamu nggak tanya, berarti saya yang tanya. Kalau guru saya dulu tanya. Satu ilmu, satu pertanyaan, satu ilmu terbuka. 2 pertanyaan, 2, 3 berarti 3. Kalau kamu 21 atau 22, berarti nanti ya segitu ilmu yang terbuka. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti kita pikirkan. Biarkan jadi PR untuk saya. Yakin nggak pertanyaan?
Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Awas nanti nggak bisa pokoknya. Kita lihat ini. Mungkin dengan sini kamu lebih paham. Contoh kedua adalah tentang uang jajan yang cepat habis. Langkah pertama kita akan selesaikan dengan cara dekomposisi. Kita pecah masalah ke dalam bagian-bagian kecil. Misalnya, saya jajan terlalu sering di kantin. 2. Saya membeli minuman kemasan setiap hari. 3. Saya kadang membeli barang yang tidak direncanakan seperti stiker atau aksesoris. 4. Saya tidak mencatat beberapa uang yang sudah saya keluarkan. Langkah Ada nggak yang memang merasa iya betul dalam hatinya iya betul seperti itu? Iya. Ya, oke lanjut ya. kedua, menggunakan penerapan pola. Amati kebiasaan belajar. Misalnya, setiap hari Jumat, saya menghabiskan uang lebih banyak karena setelah olahraga, saya lapar dan jajan lebih banyak. Atau setiap kali saya membawa uang lebih dari 10.000, saya akan membelanjakannya semuanya. Dari sini kita mulai tahu bahwa ada pola yang membuat uang lebih cepat habis. Langkah ketiga, menggunakan abstraksi. Fokus pada penyebab yang paling berpengaruh. Contohnya, ternyata yang membuat uang cepat habis bukan karena saya jajan setiap hari, tapi karena saya tidak membatasi jumlahnya dan tidak mencatat penggunaannya. Jadi, informasi seperti merek makanan atau harga permen bisa kita abaikan. Yang penting adalah jumlah dan frekuensi pengeluaran. Langkah keempat, menggunakan desain algoritma. Susun langkah-langkah yang kamu bisa ikuti setiap hari. Misalnya, catat berapa jumlah uang jajan yang kamu terima setiap minggu. Kemudian, uang tersebut untuk per hari. Misalnya, 5.000 untuk tiap hari. Selanjutnya, buat daftar pengeluaran harian. Hari ini mau beli apa saja dan berapa rupiah. Sisihkan sebagian uang setiap hari untuk ditabung. Lakukan evaluasi di akhir minggu. Apakah kamu bisa hemat atau perlu mengatur ulang? Dengan berpikir seperti ini, kamu bisa lebih bijak menggunakan uang jajan. Gimana? Gimana? Paham kan? Paham. Kalau seandainya ada contoh masalah bisa menyelesaikan dengan berpikir komputasional. Langkah-langkahnya 4 tadi ya. 4 pilar tadi. Pertama apa? 4 pilar tadi. Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan kok. Yang ketiga, abstraksi. Yang terakhir, algoritma. Nah, siap menghadapi masalah ya. Bukan masalah yang saya sebutkan di awal ya. Ini masalahnya dulu. Contoh. Di sini sudah saya saya tunjukkan aja. Udah, saya bagikan aja ya. Ini LKPD-nya setiap kelompok saya kasih 1. Nah, silakan berhadapan-hadapan. Sambil mengerjakan nanti kalau ada yang kurang paham atau masih bingung, silakan ditanyakan. Saya nanti dampingi ya. Tentukan dulu siapa yang bagian mencatat, siapa nanti yang akan membacakan di depan begitu. Kalau membacakan itu 1 tapi maju semua ya. Satu kelompok itu semuanya maju. Oke, perhatikan LKPD-nya. Dari atas di situ ada nama kelompok. Ya, tuliskan nama anggota nanti. Kecil-kecil aja, karena tempatnya kecil. Kemudian pilih salah satu masalah yang ada di bawah ini. Perhatikan yang kanan, sebelah kanan. Pilih salah satu masalah yang ada di bawah ini. Kamu berikan tanda
entah kamu cetak atau dibuletin atau dikotain, terserah. Kemudian di bawahnya kota itu ada langkah-langkahnya. Yang satu dekomposisi, yang kedua abstraksi, pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan terakhir itu ada algoritma. Sama yang tadi sudah dicontohkan. Silakan ya, kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kamu punya tugas menumpuk, coba ilustrasikan. Misalkan sebenarnya, Caca, saya ini selalu tugas ini kalau nggak deadline belum saya kerjakan. Itu kan masalah juga itu. Contoh satu orang Caca. Baru kamu tuliskan di sini. Belajarlah apa yang kamu rasakan di sini, yang ada di sini. Kamu keluarkan dengan sebuah pena. Begini, sambil berpikir, sambil berpikir. Ada pertanyaan tentang LKPD? Nama kelompoknya silakan tulis. Gimana? Iya, pilih dari situ. Nah, satu aja. Pilih salah satu masalah yang ada di bawah ini. Pilih salah satu. Gini ya. Gini dulu nggak apa-apa. Misalkan tugas menumpuk, saya buat. Berarti tugas menumpuk. Tentukan yang tulis siapa, nanti yang bacakan siapa. Waktumu hanya 15 menit. Cepat. Kalau ada kesulitan tanyakan. Kalau tugas, ada milih tugas menumpuk? Hah? Mau pilih apa? Pilih apa? Yang mana? Yang dua. Bingung mengatur program pelajaran. Yang sering kamu hadapi masalah apa? Maksudnya bingung mengatur jadwal pelajaran ini seperti apa? Kalau jadwal pelajaran yang sudah kita refleks, itulah pelajaran. Kamu bingungnya bagian mana? Kalau kita tentukan masalah. Itu sabar. Kalau tugas menumpuk, saya kasih ilustrasi. Kalau tugas menumpuk, pisahkan dulu. Misalkan tugas itu bahasa Indonesia, kemudian IPA, bahasa Inggris. Cari yang tugas itu dirasa paling sulit. Yang sulit itu dikerjakan lebih awal, itu caranya. Dipisah-pisahkan. Bahasa Indonesia itu kan biasanya melintas atau menyalin. Kamu pilih yang mana? Kasus yang mana? Tugas menumpuk. Iya, pisahkan dulu tugas. Kalau kamu ini tugas menumpuk, berarti kelompokkan dulu tugas apa aja. Kalau mengerjakan tugas, itu kan misalkan hari ini belajar coding. Berarti coding itu akan ketemu minggu atau Senin seperti itu. Nah, itu namanya deadline. Pilih juga yang mudah mendekati deadline. Tulis dulu masalahnya.
Ya, nggak apa-apa. Tulis saja ya. Tulis saja. Belum ngumpul ini mungkin. Apa? Witansi. Kamu tugas kelompok. Oh, di sini ya. Ini dekomposisi ya. Kelihatan nggak? Tugas menumpuk, pisahkan dulu bidang studinya apa. Ya, tulis saja bidang studinya apa. Kalau di proses itu nggak payah sih. Maksud kamu penjelasan proses dekomposisi adalah gitu kan? Nggak usah. Iya, langsung aja. Saya ada tugas menumpuk, berarti kamu tuliskan. Saya dapat tugas itu tadi sampai bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PJOK gitu. Tapi jelaskan bahasa Indonesia tugasnya ngapain? Nyalin misalkan. PJOK membuat video pembelajaran misalkan. Ya, itu dijelaskan juga. Jadi tingkat kesulitannya nanti ketemu. Ya, oh jangan. Ini kan tadi memecahkan masalah sesuatu yang kompleks, kita pecah menjadi bagian-bagian ke. Kalau saya bilang tugas saya menumpuk, sementara bidang studi di sini kan banyak kan. Nah sebutkan tugas apa? IPA misalkan, menggambar mikroskop, matematika, misalkan apa ya? Menghafal perkalian misalkan. Kemudian PJOK membuat video pembelajaran, bahasa Indonesia menyalin. Itu kamu tulis di situ di komposisi. Di dekomposisi itu kamu tuliskan. Tugas apa aja, tugasnya apa aja tuliskan. Yang sudah tugas IPA apa tuliskan. Pernah nggak ingat nggak tugas IPA? Tuliskan. Yang menurutmu itu sulit. Mana? Boleh. Berarti masalahnya gini, tidur malam bisa juga. Kalau seperti ini malam saya tidak belajar, bisa juga, ya kan? Saya memilah buku atau jadwal buku bahasa apa? Kalau kamu jadwal buku itu apa bahasanya? Ya jadwal. Hari ini hari Senin paginya apa? Itu. Nah, jadwal buku itu di pagi hari, ya kan? Kemudian tidak tertulis dalam jadwal, bisa juga kan? Nah, tugas nomor tulis ini IPA.
tugasnya apa. Itu aman ya. Itu aman. Mencari tahu informasi itu bisa pakai bahasamu. Kurang. Ada yang sulit, ada yang ya terus aja apa seni budaya yang kalah itu iya. Kelompok 1 itu berapa ya? 4 ya? Menghafalkan kalian. Gak apa-apa, membuat video pembelajaran. Ini di pengenalan pola, tugas kelompok di pengenalan pola. Kamu kan udah belajar nih beberapa bulan ini, jadi tahu pasti Bu Yulia ini besok tugas selesai pasti ada tugas lagi. Mem ini besok selesai tugas ini pasti ada tugas lagi. Kalau PJOK ini jarang-jarang misalkan. Nah itu tulis di pengenalan polanya. Atau kemudian deadline-nya juga kamu tulis. Tadi saya sampaikan, kalau kita ketemu coding hari Senin, berarti Senin depan baru ketemu lagi codingnya gitu. Jadi realisasinya belajar apa? IPA, misalnya tugas IPA, ya berarti itu harus didulukan. Itu deadline tadi. Pakai sinyal, bisa hidup tak ya? Nggak hidup. Bisa sendiri bisa. Tapi kalau pakai SSID nanti masuk kuis nggak bisa. SSID itu passwordnya anak bangsa kalau ada yang mau pakai. Kalau punya saya tadi kayaknya belum itu. Kalau bisa hidupin ya nggak apa-apa. SSID passwordnya anak bangsa. Handphone itu passwordnya 1, 2 sampai 8 ditambah 1. Kalau ada yang mau pakai. Nanti presentasi dulu ya. Berapa itu? Oh 1 ya. Aku kelompok 1. Kelompok 2 mana? Cinta. Berapa? 2 mas. Ini telur berarti. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang selesai duluan nanti boleh maju dibacakan hasilnya. Pertama salam dulu, kemudian perkenalkan nama saya dari berapa, baru kamu daftar. Di sini saya memilih masalah lupa membawa alat tulis. Pertama yaitu di komposisi. Dan yang kedua adalah setelah itu ketemulah algoritma kami seperti ini. Silakan bagi yang mau mengerti. Apa yang ada di sini? Batasi waktu bermain handphone maksimal 30 menit. Kan itu tadi, ya kan?
Baru lagi udah kedip-kedip. Apa itu? Aduh, sakit nggak? Keasikan bermain. Bukan melihat. Kalau kamu lihat toh, menjatuhkan. Masa ada lagi enggak? Coba tulis dulu. Kalau dempet ngapain? Penuh. Maksudnya biar penuh. Nanti kalau mau nambah satu lagi cukup. Kalau cuma dua ini nanti ini boleh penuh, mau nulis lagi. Nah duanya mepet ya. Oke, 3 menit. Nanti kelompok 1 kayaknya udah siap ya. Kelompok berapa? Amora 1. Dua puluh menit lagi. Lagi. 1 jam 30. 1 jam 20 menit. 60 menit. Siap ya kelompok 1 ya. Ya, apa tambah lagi tinggal 1 itu. Jam 15 menit. Udah ditentukan yang nanti yang menyampaikan siapa? Udah Alfian. Duh, Caca. Mana yang iya, tapi yang menyampaikan 1. Nanti perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Alfian. Di sebelah kiri saya kemudian ini ada misalkan Kang. Dia tapi yang menyampaikan 1. Di sini saya lihat deh. Boleh, masih boleh. Oke, sambil melanjutkan yang belum, kita coba lihat hasil kelompok kerja kelompok 1 dulu. Kelompoknya Mas Alfian tadi. Silakan. Ya, di pinggir aja. Di atas, Mbak. Jangan di bawah, nggak nampak. Ini ketentuan aku di bawah. Oke, kita tutup aja dulu ini. Saya tutup dulu nggak apa-apa ya. Nah, boleh. 9, 8, 7, Ya. 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
masalahnya tadi aku gak sebut. Iya, karena tidur malam, lupa memasukkan alat tulisnya. Yang kedua, menjadwalnya di pagi hari, bukan malam ya, tapi bangun tidur mau berangkat tuh baru dijadwal. Yang ketiga, tidak belajar di malam hari, cuma 3. Nah itu dekomposisi. Coba perhatikan Mas, Mbak, coba sambil nanti diikuti nanti. Oh seperti ini gitu ya. Yang kedua, pengenalan pola. Caranya sini kok. Hapus. Oh cuma 2. Berarti mengabaikan tugas-tugas sekolah atau kewajiban sekolah karena menangkap kembali gitu ya. Terus yang kedua tadi apa? Ada acara keluarga. Oke, lanjutkan ke abstraksinya. Terus. Oh, cuma 1 aja. Oke, jadi ketemu algoritmanya. Yang banter, yang kencang. Algoritmanya. Nah, itu tadi. Jadi supaya alat itu tidak kelupaan. Yang pertama tadi membatasi bermain handphone di malam hari, bukan minimal, kamu tadi yang minimal 30 menit, maksimal 30 menit, jadi nggak boleh lebih dari 30 menit. Yang kedua, menjadwal sepulang sekolah. Yang ketiga, iya, menambahkan perlengkapan di jadwal pelajaran. Misalkan ada hari Senin topi dan dasi gitu ya. Oke, itu tadi hasil kerja kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, beri dulu. Jadi karena waktunya sudah habis, kelompok 2, 3, dan 4 betul. Iya, kelompok 2, 3, dan 4 tugasnya dikumpul. Jadi karena presentasinya cukup 1 aja. Kita lanjutkan besok. Nanti kalau kerjakan kumpul, kita lanjutkan presentasi minggu depan. Sekarang silakan dibuka handphonenya. Nanti selesaikan dulu. Dibuka handphonenya, kita mau ada refleksi. Silakan dibuka handphonenya, masukkan kode. Ya. Iya, dibuka kuisisnya. Sponsornya kan. 5442 5 tuh. Stop. 5442 Bawa rumahnya. Guys ya. Satu soal hanya 45 detik. 1.
daerah ini yang salah, yang kurang tepat, yang hijau ini yang tunggu sih, awalnya ada udah apa ya? Nanti dibaca lagi di rumah yang belum paham. Ya, silakan keluarkan. Selanjutnya kita ada refleksi. Silakan dibuka link yang saya kirim ke grup tadi. Diisi, waktumu hanya tidak lebih dari 5 menit. Gila. Iya. Nama panjang. Kalau enggak nama panggilan enggak apa-apa lah. Enggak harus nama lengkap kalau panjang. Iya, langsung diisi. Oke, selanjutnya Foto upacara benar. Satu September 2020 mulai fasilitasi salam sejahtera untuk kita semua. Salam perang, salam salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam kekeluargaan, salam enggak, 3 dan 4 kan sama itu ya udah jawabnya sama aja. Tinggal di copy paste aja. 3 dan 4. Sampaikan jika ada kekurangan, tidak perlu sungkan ya. Tulis saja padanya itu untuk evaluasi saya ke depannya. Kekurangannya ada di mana? Ya, boleh HP-nya ditaruhkan. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya bagus-bagus hasil kerjanya tadi. Walaupun belum dipresentasikan, tapi saya kan dari tadi keliling ya, jadi saya tahu apa yang kamu tuliskan di situ bagus semua. Kemudian kesimpulannya, pembelajaran komputasional itu adalah membuat memecahkan sebuah masalah secara logis dan sistematis tadi ya. Untuk pertemuan selanjutnya ada literasi digital. Pertemuan selanjutnya itu ada literasi digital. Oke, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan dicat dulu HP-nya, Mbak, Mas. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.